lagi. Perkenalkan, nama saya Marisi Lamputan Mauli Marbun. Saya dari UPT SMP Negeri 2 RT. Saya CGP angkatan 10 tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching sebagai supervisi saya akademik bersama rekan saya nanti atas nama Intan Octavia Simamora. Pada kegiatan awal ini saya akan melakukan tahap awal supervisi, yaitu pra-observasi. Berikut kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, coba disika masuk ke depan untuk pimpin doanya nak. Oke, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Dipimpin oleh Jessica ya nak ya. Ayo. Doa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau kalian perhatikan dulu kerapiannya. Sudah rapi nggak? Sudah bersih nggak? Oke. Selanjutnya sebelum Ibu mengecek kehadiran kalian, semua berdiri dalam posisi siap. Kita akan menyanyikan lagu nasional kita Indonesia Raya. Keluarkan suaranya ya. Pegang posisinya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan memandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semua kembali. Oke. Oke, dan suaranya pasti semua kali perhatikan. Apalagi si Elizabeth, senyumnya meringan, wajahnya terona. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hari Boris dengan si Kenapa si Boris ini? Sakit. Sudah kirim apa? Sudah kirim jenguk dia? Baru hari ini sakitnya. Si Aprilo, apa? Jangan dekat dengan rumahnya. Nanti perhatikan dulu ya Jessica Serpido ya. Bilang sama dia, meminta kirim salam, bilang ya. Oke. Melanjutkan pelajaran kita minggu lalu.
ya Bu, setelah ibu melakukan praktek di kelas, saya perhatikan sangat bagus Bu, yang ibu laksanakan sesuai yang ibu rencanakan, ada perubahan untuk anak-anak ya. Iya. Nah, itu saya mau bertanya lagi sama ibu, karena sudah dari awal kita ada pramuka, kemudian pra observasi, baru observasi, inilah terakhir dari pasca observasi. Nah, setelah observasi itu apa saja yang sudah ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Yang sudah saya lakukan sejauh ini sesuai dengan rencana saya mengubah metode pembelajarannya dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Yang sudah saya lakukan seperti itu. Nah, jadi di waktu saya perhatikan itu, bagaimana pendapat ibu setelah menyajikan pelajaran itu? Iya, memang sesuai dengan harapan saya pada saat melakukan proses pembelajaran yang saya modifikasi dengan media pembelajaran yang inovatif itu, anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Saat itu juga mereka jadi lebih aktif menyampaikan ide dan pendapat mereka terkait dari materi yang kami pelajari. Begitu ya Bu ya. Tapi ada perubahan sama anak-anak ya Bu. Iya, iya. Nah, kemudian Bu, apakah proses pembelajaran sudah sesuai yang direncanakan? Iya, sudah sesuai dari yang saya rencanakan kemarin dengan yang saya terapkan. Nah, itu seperti itulah Bu, sesuai dengan rencananya. Gitu ya Bu. Terus dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan, seperti Ibu bilang tadi memuaskan ya, dalam proses pembelajaran semalam itu Bu? Eh, dari yang kemarin itu yang kami lakukan itu bukan mereka saya bagi berkelompok. Mereka belajar itu berkolaboratif. Jadi ada tugas yang mereka kerjakan dalam kelompok. Jadi yang memuaskan saya pada saat proses pembelajaran itu semua siswa dalam kelompok aktif dalam menjalankan tugas mereka. Jadi ada sebagian, memang ada beberapa juga satu dua orang siswa itu yang agak rasa cuek gitu kan. Cuman karena tadi mereka itu ada tanggung jawab, kelompok itu harus sama-sama kerja, jadi temannya lain ikut memotivasi kawan yang tadi yang kurang aktif itu menjadi aktif. Jadi tujuan dengan cara kerja yang kolaboratif tadi, semua siswa merasa sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas diskusinya. Iya. Terus bagaimana perkiraan Ibu mengenai tercapaian tujuan pembelajaran itu? Contohnya, itu ada di level berapa? Menurut saya, pikiran saya mengenai ketercapaian ya Bu ya. Iya. Ketercapaian tujuan pembelajaran adalah kemungkinan peserta didik yang mempunyai kemampuan dalam pembelajaran kemarin materi tentang apa itu prosedur teks, ya tentang prosedur teks, mereka sudah mampu menyusun tahap-tahapnya kan. Kalau prosedur teks itu kan Bu dia tahu tentang tahap-tahap melakukan sesuatu. Jadi mereka sudah mampu mengidentifikasi tahap-tahap mulai dari kapan dimulai sampai tahap terakhir finish kegiatan itu. Jadi mereka sudah mampu untuk membuat satu kalimat prosedur yang utuh. Gitu ya Bu. Iya. Terus yang menjadi kesulitan yang dari siswa apa Bu? Ya sejauh ini yang saya perhatikan memang Bu ya, namanya juga bahasa Inggris ya. Kesulitan mereka memang dalam semua materi itu memang itu tadi Bu, kosakata itu kesulitan mereka. Iya. Kurang ini ya. Kurang pembendaharaan kosakata. Iya. Itulah kesulitan dari semua. Kemudian dari kesulitan yang Ibu dapatkan apa? Dari kesulitan, maksudnya gimana Bu? Tentu kemarin kan Ibu sudah mempraktekkan, tentu ada membuat video tadi kemarin kan kata apa yang menjadi kendala, kesulitan yang Ibu dapatkan dari hal itu. Iya.
Ini nggak bisa dipungkiri memang Bu. Kendala ini adalah sarananya, sarana prasarananya. Contohnya Bu, kan kendala anak-anak itu dalam pelajaran bahasa Inggris ini kan Bu kebanyakan itu kosakata. Nah, masih banyak anak itu yang belum mempunyai kamus Bu. Jadi yang saya harapkan sekolah bisa menyediakan kamus. Selain kamus, sarana dan prasarananya adalah yang terkadang bagi saya pribadi itu adalah infokusnya Bu. Terkadang kan Bu, sediakan sekolah itu tidak memadai untuk semua guru. Jadi guru itu harus bergilir gitu. Ya, puji Tuhannya kemarin itu giliran saya, jadi saya bisa menggunakan proyektor dan Ada lagi fokus ya Bu ya, kemudian di kampus ya. Ya. Nah, kemudian Bu, adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan itu? alternatif saya memang di minggu depan pembelajaran gitu kan. Jadi saya suruh dulu mereka garis bawahi kata-kata yang kamu tidak mengerti. Jadi nanti kan mereka pada umumnya sudah mempunyai HP Android. Jadi mereka bisa mencari dari HP Android. Tapi memang untuk beberapa kali kesempatan saya sudah menyuruh mereka untuk membawa HP Android di pelajaran saya. Jadi nanti sebelum pelajaran saya HP-nya saya pegang dulu, baru nanti akan saya bagikan pelajaran saya untuk membantu mereka. Itu yang Bu, alternatif yang Ibu buat nanti ya. Iya. Banyak juga Bu. Nah, kemudian Ibu, pertanyaan saya kembali, identifikasi hal-hal yang telah mantap yang Ibu buat dan hal-hal yang perlu peningkatan ya kan. Iya, iya. Nah, berdasarkan kegiatan yang baru yang sedang dilakukan, Eh, kalau hal-hal yang mantap saya rasa adalah saya didik anak-anak itu jumpa lagi dengan saya Marisi Lampita Romawi Marbun. Saya dari UPT SMP Negeri 2 Air Putih. Saya CGP angkatan 10 tahun 2024. Saya tidak sendiri di sini. Saya bersama pengajar praktik saya dengan Bapak Peri. Selamat pagi. Kemudian dengan teman sejak saya Ibu Intan sebagai guru SBK. Selamat pagi Bu. Senang sekali berjumpa dengan Bapak dan Ibu di sini. Kita akan melakukan pasca observasi yang mana kemarin kita sudah melakukan pra observasi, observasi. Tujuan diadakannya pasca observasi ini adalah untuk mengarahkan atau mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas, kemudian tindak lanjutnya ke depan, observasinya kemana arahnya. Nah, akan saya lanjutkan. Apa kabarnya Ibu Intan? baik Bu, Semangat ya Bu Intan ya. semangat. Oke, kemarin Bu Intan saya sudah melakukan observasi sama Ibu. Setelah melakukan observasi, bagaimana perasaan Ibu? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan untuk penggerak informasi. Setelah observasi kemarin, selama observasi karena pembelajaran yang belum terbiasa dilakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa agak sedikit tegang saat melakukan pembagian kelompok berdasarkan kesiapan dan minat belajar siswa. Tapi puji Tuhan, kedepannya selama pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Oh gitu ya Bu ya. Terus di saat pembelajaran, apakah ada yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Yang saya lihat setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya melihat keaktifan anak semakin meningkat. Apalagi saat saya bagi kelompok, jadi rasa kolaborasi atau bekerja sama antar teman itu semakin meningkat. Begitu ya Bu ya. Kemudian Bu, dalam di observasi kemarin itu tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Boleh Ibu ceritakan apa kelebihan dari yang sudah Ibu laksanakan dan kekurangannya? Untuk kelebihannya yang saya lihat pasti sangat signifikan.
saat anak saya bagi per kelompok, mereka jadi lebih berani untuk mengutarakan pendapat mereka terkait materi yang saya ajarkan. Kemudian mereka juga kan saya bagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi mereka lebih bebas berkreasi, mempelajari dan mengetahui materi yang saya ajarkan. Namun masih ada kekurangan yang saya temukan. Masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, di mana dia masih bingung dengan gaya belajar yang dia jalankan. Kemudian dia juga masih kurang aktif dengan memberikan pendapat terkait dengan materi yang dipelajari. Kemudian gini Bu, untuk kedepannya adakah hal-hal yang harus ditingkatkan dalam cara pengajaran itu? Hal yang saya perlu tingkatkan adalah masalah waktu. Karena untuk pembelajaran berdiferensiasi kan kita harus melakukan asesmen awal dulu, mengetahui minat dan bakat anak, mengetahui kemampuan anak sudah sampai batas mana. Jadi saya terkendala di waktu karena menurut saya perlu banyak waktu untuk melakukan diskusi juga dengan guru lainnya, karena yang saya lihat beda mata pelajaran, beda juga gaya anak atau minat anak. Jadi saya terkendalanya di waktu. Gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu rencana tindak lanjut ke depannya apa yang akan Ibu lakukan? Ke depannya untuk memperbaiki dan untuk mencari solusi. Ke depannya mungkin saya akan lebih berkoordinasi dengan rekan sejawat lainnya untuk mengetahui kemampuan anak, mengetahui gaya dan minat anak dalam belajar. Kemudian mungkin saya harapkan kalau saya sudah berkoordinasi dengan rekan sejawat, saya dapat banyak info tentang kesiapan anak sebelum belajar. Jadi saya harapkan itu bisa membuat saya lebih siap mengajarkan materi dan membagi anak dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan kesiapannya, minatnya. Ya Bu ya. Nah kemudian pertanyaan yang terakhir, kapan akan Ibu lakukan perubahan itu? Pastinya lebih cepat lebih baik. Di samping dari waktu tadi, mungkin saya juga akan mencari informasi-informasi tentang metode ataupun media pembelajaran yang lebih efektif dan menarik, lebih inovatif untuk menstimulasi semangat dalam pembelajaran. Mungkin yang akan kita laksanakan. Ya Bu ya, berarti di sini yang Ibu lakukan itu intinya pembelajaran berdiferensi yang mampu mencover, menyembuhkan motivasi dan karakter yang baik ya Bu ya. Oke Ibu Intan, terima kasih atas waktu Ibu Intan. Sudah mengganggu Ibu Intan jadi tidak mengajar di kelas karena pasca observasi ini. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik, Bapak Heri Sinaga, untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan pasca observasi. Silakan Pak. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah saya melihat tadi sungguh luar biasa antara CGP dengan guru yang akan diobservasi. Nah, sekarang kan tinggal pembuatan aja ya di dalam pasca observasi coaching dalam supervisi tadi. Nah, Ibu